Oh, cool, yeah. These thoughts pull me crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irbaga Santi Dewi dari Ekonomi Syariah 7B IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dengan nomor induk mahasiswa 202114290828. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal bisnis dari Bapak Juni Iswanto dengan matkul studi kelayakan bisnis. Latar belakang: usaha kecil menengah merupakan usaha yang dapat dilakukan dengan modal minimal dan dapat memberikan hasil yang lumayan, tetapi dalam perencanaan dan pengembangannya memerlukan analisa matang agar usaha kecil menengah dapat berjalan sesuai dengan telah direncanakan. Dalam era dinamis dan di era sibuk ini, kebutuhan akan layanan makanan catering semakin meningkat, karena makanan catering tidak hanya menjadi solusi praktis untuk acara-acara khusus, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pelanggan. Dengan kesibukan sehari-hari yang semakin meningkat, banyak orang mencari opsi catering yang tidak hanya menyajikan hidangan berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan. Dalam konteks ini, kami dengan bangga memperkenalkan proposal usaha catering kami yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Biodata usaha. Nama usaha kami adalah RC Catering yang diambil dari nama keponakan saya, yaitu Arsiana Dewa, dan yang berlokasi di Jalan Margorejo, RT 1 RW 4, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Pemilik usaha kecil menengah ini adalah berstatus milik perorangan karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan modal yang tidak terlalu besar dan membuka usaha UKM ini. Dan nama pemiliknya adalah ibu saya sendiri, Indayani, yang beralamat sama dengan seperti alamat usaha kami karena usaha kami ada di rumah. Visi dan misi. Visi usaha kami adalah menjadikan RC Catering sebagai bisnis makanan yang terpercaya dan dikenal di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan misinya adalah: 1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. 2. Komitmen dalam berbisnis, yaitu cepat dan siap dalam pengerjaan produk. 3. Mengutamakan kejujuran dan profesionalisme dalam berbisnis. 4. Melakukan promosi produk atau bisa disebut branding. 5. Memberikan kualitas produk yang baik. Konsep usaha kami adalah menjual makanan secara offline namun dalam media pemasarannya melalui digital, sehingga lebih dikenal dan banyak orang yang mengetahui bisnis kami, yaitu bisnis RC Catering. Dengan media sosial, RC Catering menjadi lebih terkenal dengan menggunakan konsep usaha yang unik dan pemasaran yang cukup modern, sehingga setiap hari selalu ada customer yang pesan untuk berbagai acara. Di dalam proposal bisnis terdapat STP, yaitu segmentasi, target, dan posisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi demografis. Di dalam segmentasi demografis terdapat 2, yaitu usia. Di dalam RC Catering menyasar segmen usia yang beragam karena bisa muda juga bisa tua untuk memesan di dalam RC Catering. Dan terdapat status sosial ekonomi. Di sini kami menawarkan paket yang beragam, ada paket hemat dan ada paket yang sedikit tidak hemat. Yang kedua adalah target. Target kami adalah target pasar, yaitu 1. Pelanggan individu. Pelanggan individu merupakan menyasar keluarga yang menghargai kualitas hidangan dan mencari alternatif makanan cepat saji yang sehat untuk keluarga mereka. Membidik pekerja profesional yang memiliki jadwal padat dan mengutamakan kenyamanan serta rasa dalam memilih makanan, seperti pekerja-pekerja kantor yang tidak bisa memasak untuk pagi hari atau siang hari, maka akan memesan di RC Catering. Yang kedua adalah pelanggan bisnis. Di sini kami mengincar perusahaan-perusahaan yang memerlukan catering untuk rapat, seminar, atau acara bisnis-bisnis lainnya. Menyasar klien dan sektor industri yang berpotensi menjadi pelanggan berkelanjutan untuk layanan catering secara berkelas. Dan ketiga adalah pelanggan acara khusus, menargetkan calon pengantin yang mencari opsi catering untuk pernikahan mereka dan menawarkan paket khusus untuk fleksibilitas menu, mengincar individu dan kelompok yang merencanakan acara-acara khusus seperti ulang tahun, pesta, dan perayaan lainnya.
Posisi RC Catering harus Harjoso, Kabupaten Nganjuk dengan berbagai keunggulan berupa cita rasa yang sangat lezat dan menggunakan bahan utama pembuatan produk yang sangat berkualitas, serta pemesanan dapat dilakukan dengan 24 jam by WA, dan ada promosi besar-besaran, yaitu untuk pemesanan 50 box dapat promosi 10%. Analisa SWOT. Langkah-langkah analisis SWOT. Analisis SWOT usaha catering ayam kremes. 1. Kekuatan. A. Kelezatan unik ayam kremes. Ayam kremes sebagai menu utama menawarkan keunikan rasa dapat menarik perhatian pelanggan. B. Pengetahuan lokal. Memiliki pemahaman mendalam tentang preferensi rasa lokal, menciptakan keunggulan bersaing di pasar lokal. C. Fleksibilitas menu. Kemampuan untuk mengakomodasi permintaan pelanggan khusus dan menyediakan variasi menu yang memenuhi berbagai kebutuhan. D. Kemampuan penyajian untuk acara besar. Dapat menyajikan ayam kremes untuk acara skala besar seperti pernikahan dan acara perusahaan. 2. Kelemahan. A. Keterbatasan lokasi. Jika hanya beroperasi di satu lokasi tertentu, mungkin keterbatasan pasar dan pelanggan potensial. B. Ketergantungan pada musim atau acara. Terkadang, ketergantungan pada musim atau acara tertentu dapat menghasilkan fluktuasi pendapatan. C. Keterbatasan variasi menu lain. Jika fokus terlalu pada ayam kremes, bisa kurang variasi menu untuk memenuhi selera pelanggan yang lebih luas. 3. Peluang. Ekspansi lokasi. Mempertimbangkan ekspansi ke lokasi lain untuk meningkatkan jangkauan dan peluang besar. B. Kemitraan dengan event organizer. Menggandeng I.O. atau penyelenggara acara untuk menyediakan catering ayam kremes pada acara-acara besar. C. Promosi online. Memanfaatkan platform online dan media sosial untuk memperluas visibilitas dan menjangkau pelanggan baru. D. Inovasi menu. Terus mengembangkan dan menghadirkan inovasi dalam menu untuk tetap menarik perhatian pelanggan. 4. Ancaman. A. Persaingan lokal yang ketat. Adanya pesaing lokal atau warung ayam kremes lain yang mempengaruhi pasar. B. Fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan bahan baku, terutama untuk ayam, dapat mempengaruhi margin keuntungan. C. Perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen atau tren makanan dapat mempengaruhi popularitas ayam kremes. D. Kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli pelanggan dan konsumsi makanan di luar. Analisa keuangan. Di sini saya akan menjabarkan tentang biaya bahan baku ayam kremes untuk 25 box. Dan bahan baku saya adalah ayam, minyak, tepung beras, bumbu rempah-rempah, tepung maizena, telur, lalapan dan pelengkap, bawang, cabai merah, dan kerupuk udang. Dan masing-masing sudah dijelaskan seperti yang ada di tabel. Seperti satu contohnya yaitu ayam. Ayam di dalam 25 box ini saya membutuhkan 5 kg ayam, dan dengan 1 kg ayamnya itu 30.000. Jadi untuk 5 kg ayam membutuhkan uang 150.000. Dan dengan total biaya bahan baku yang tadi, untuk semuanya seperti yang saya jelaskan tadi, ayam, minyak, tepung beras dan lain-lainnya, kami membutuhkan biaya yaitu 354.500. Keterangan produksi dan biaya bahan baku ayam kremes. Di dalam satu hari kami bisa memproduksi 25 box, dan di satu minggu kami hanya buka Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu kami libur. Dan jadi kami dalam satu bulan hanya 20 hari, dan dalam satu tahun hanya 240 hari. Di dalam biaya bahan baku setiap produk atau satu produk itu memerlukan biaya 14.180 rupiah. Itu dari biaya bahan baku yang tadi 354.500 rupiah dibagi 25 box menjadi 14.180 rupiah. Di setiap bulannya atau di setiap 500 boxnya kami membutuhkan biaya bahan baku 7.090.000 rupiah, dan di per tahunnya yaitu 6.000 box kami memerlukan biaya bahan baku yaitu 85.080.000 rupiah. Kebutuhan modal. 1. Biaya investasi. Di sini kami memerlukan alat-alat untuk melakukan proses pembuatan ayam kremes, dan salah satunya yaitu wajan, kompor, pisau, wadah, alat penggorengan, dan panci. Di sini saya akan menjelaskan tentang panci. Panci di sini saya membutuhkan 1 panci dengan seharga 50.000. Umur ekonomis panci yaitu 2 tahun. Jadi dengan biaya penyusutannya yaitu 25.000 diambil dari jumlah saya membeli pancinya yaitu 50.000 dibagi jumlah penyusutannya per tahunnya. Karena jumlah penyusutan panci 2 tahun, jadi 50.000 dibagi 2 yaitu 25.000. Dengan biaya investasi tadi, biaya penyusutannya yaitu 252.000, dan jumlah investasi yang saya keluarkan untuk membeli alat-alat tadi yaitu 505.000.
biaya operasional. Biaya operasional di sini yaitu biaya operasional yang meliputi gas, air dan listrik, promosi, pemeliharaan alat. Di sini saya akan menjelaskan tentang air dan listrik. Air dan listrik di sini per bulannya yaitu Rp100.000, dengan per tahunnya yaitu Rp1.200.000. Dengan total semuanya di biaya operasional terdapat Rp2.724.000. Proyeksi pendapatan biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau menjabarkan tentang harga pokok produksi ayam kremes. Di biaya tetap adalah biaya penyusutan ditambah biaya operasional. Biaya penyusutan tadi yaitu Rp252.500, ditambah biaya operasional tadi yaitu Rp2.724.000. Totalnya yaitu Rp2.976.000. HPP adalah biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Biaya tetap kami tadi Rp2.976.000 dan biaya produksi Rp85.080.000. Dan jumlah produksinya yaitu seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan yaitu 6.000 box. Jadi biaya tetap ditambah biaya produksi itu tadi Rp88.056.000 dibagi 6.000 box yaitu Rp14.676. Harga jual persatuan. Harga jual persatuannya Rp14.676 yang tadi HPP ditambah yang HPP dikali 25%-nya itu jadi Rp3.669. Jadi harga jualnya yaitu Rp18.345. Karena ini makanan dan kita membutuhkan tenaga yang cukup ekstra walaupun kita tidak memerlukan karyawan, tapi terdapat anak-anaknya yang bisa membantu. Jadi kami mengisarkan harga jual persatuan kami yaitu Rp25.000. Analisis keuntungan. Biaya produksi total semua biaya produksi kami, biaya produksi dan biaya operasional kalau semua ditambahkan atau dijumlahkan totalnya itu Rp85.804.000. Dan total pendapatan kami HPP tadi atau harga jual dikali jumlah produksi. Di harga jual atau harga HPP tadi yaitu Rp25.000 dikali 6.000 box karena kami bisa menjual 6.000 box per tahunnya. Jadi semuanya kalau total pendapatannya tadi adalah Rp150 juta. Dengan total biaya produksi dan total pendapatan yang seperti tadi, kami mendapat keuntungan senilai Rp62.196.000 per tahunnya. Kesimpulan, dengan menggabungkan semua elemen tersebut, RC Catering Ayam Kremes bertujuan untuk menjadi pelaku utama di industri kuliner dengan menawarkan produk berkualitas tinggi, layanan prima, dan berbagai pilihan menu yang memuaskan. Dengan dukungan dan kepercayaan pelanggan, usaha ini diyakini dapat mencapai kesuksesan dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas dan perekonomian setempat. Berikut presentasi atau hasil kerja saya di proposal bisnis, dan yang saya sudah jelaskan seperti yang tadi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.